Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat untuk belajar? Hari ini kita akan belajar materi penjumlahan bilangan bulat. Sebelum kita lanjutkan, mari kita ingat dahulu materi yang sebelumnya. Kita kemarin sudah belajar macam-macam bilangan bulat, mengurutkan bilangan bulat, dan membandingkan bilangan bulat. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai penjumlahan bilangan bulat. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kalian mampu menjelaskan operasi penjumlahan bilangan bulat. Yang kedua, mampu mengoperasikan penjumlahan bilangan bulat. Dan yang ketiga, mampu menyelesaikan masalah operasi penjumlahan bilangan bulat. Untuk menguasai ini semua, mari kita selesaikan permasalahan berikut ini. Benny sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Benny berdiri di titik 0. Kemudian Benny melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Benny berdiri saat ini? Nah, anak-anak, di sini terdapat suatu permasalahan. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, yuk kita bahas berikut ini. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita menggunakan garis bilangan. Mula-mula langkah pertama, Benny berdiri di titik 0 pada garis bilangan. Langkah kedua, Benny melangkah ke depan sejauh 4 langkah. Sekarang Benny berada di titik angka 4. Langkah ketiga, Benny melangkah lagi ke depan sejauh 5 langkah. Setelah 5 langkah, akhirnya Benny berada di titik angka 9. Nah, anak-anak, pernyataan di atas atau permasalahan ini dapat dituliskan bahwa 4 ditambah 5 sama dengan 9. Permasalahan di atas atau persoalan tadi merupakan contoh penjumlahan bilangan bulat positif dengan positif. Nah, sekarang bagaimana cara penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif? Yuk kita bahas berikut ini. Contoh soal. Berapakah hasil dari 4 ditambah negatif 5? Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus memperhatikan catatan di bawah ini. Yang pertama, tanda tambah artinya tetap menghadap ke depan, tanda kurang artinya balik kanan, bilangan positif artinya maju, bilangan negatif artinya mundur. Yuk kita bahas berikut ini. Penyelesaian. Untuk menyelesaikan soal ini, kita mengikuti langkah-langkah. Langkah pertama, mula-mula kita mulai dari titik 0. Setelah itu, langkah kedua, bilangan 4 positif artinya maju 4 langkah ke depan. Nah, sekarang di garis bilangan kita berada pada titik angka 4. Selanjutnya, langkah ketiga, tanda tambah atau penjumlahan artinya tetap pada posisi. Di posisi yang tetap, selanjutnya langkah keempat, negatif 5 artinya mundur 5 langkah. Setelah mundur 5 langkah, maka kita berada pada titik negatif 1. Jadi 4 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 1. Ini merupakan cara dengan garis bilangan. Dari cara penyelesaian soal tersebut menggunakan garis bilangan, kita mendapatkan 2 catatan penting. Yang pertama, apabila penjumlahan bilangan bulat positif dengan negatif atau sebaliknya negatif dan positif, maka hasil dari penjumlahan itu sama dengan selisih dari kedua bilangan tersebut. Yang kedua, jenis bilangan yang dihasilkan apakah positif atau negatif sesuai dengan angka yang terbesar, apakah positif atau negatif. Artinya, jika bilangan yang dijumlahkan itu lebih besar negatif, maka hasilnya negatif. Dan sebaliknya, apabila bilangan tersebut lebih besar positif, maka hasilnya positif. Untuk itu, mari kita bahas kembali soal yang telah kita kerjakan tadi. 4 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 1. Selisih dari 4 dan 5 adalah 1. Kemudian, jika kita lihat dari angka yang besar, maka angka 4 merupakan bilangan positif dan angka 5 merupakan bilangan negatif. Bilangan yang lebih besar adalah bilangan negatif. Maka
4 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 1. Bagaimana? Mudah bukan? Yuk kita lanjutkan dengan contoh berikut supaya lebih paham mengenai penjumlahan bilangan positif dan negatif. Yang pertama, 245 ditambah negatif 300. Penyelesaian. Selisih dari kedua bilangan tersebut adalah 55. Yang kedua, bilangan positifnya adalah 245. Bilangan negatifnya 300. Di sini bilangan yang terbesar adalah bilangan 300, maka bilangan terbesarnya adalah negatif. Jadi, hasil dari 245 ditambah negatif 300 sama dengan negatif 55. Selanjutnya, contoh yang kedua. 760 ditambah negatif 460 sama dengan. Penyelesaian, selisih dari kedua bilangan tersebut adalah 300. Yang kedua, bilangan positifnya adalah 760, bilangan negatifnya 460. Maka bilangan yang terbesarnya adalah bilangan positif. Sehingga hasil dari penjumlahan 760 ditambah negatif 460 sama dengan positif 300 atau 300. Bagaimana? Mudah bukan? Yuk sekarang kita lanjutkan materi berikutnya. Berikutnya adalah penjumlahan bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Kalian sudah tahu bagaimana cara penjumlahan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif? Ya, tadi kita sudah singgung sedikit. Cara penyelesaiannya sama seperti bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Langkah penyelesaiannya ada dua. Yang pertama yaitu cari selisih dua bilangan yang dijumlahkan. Yang kedua, membandingkan nilai dua bilangan yang dijumlahkan. Nilai yang terbesar diambil sebagai jenis hasil penjumlahan. Artinya, jika bilangan positif yang lebih besar, maka hasilnya positif. Dan jika bilangan negatif yang lebih besar, maka hasilnya negatif. Untuk lebih paham, kita bahas soal berikut ini. Yang pertama, negatif 12 ditambah 7 sama dengan titik. Penyelesaian. Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus melakukan dua langkah. Langkah pertama yaitu mencari selisih antara 12 dan 7. Selisih dari 12 dan 7 adalah 5. Selanjutnya, langkah kedua, kita mencari nilai yang lebih besar. Bilangan positifnya adalah 7, bilangan negatifnya adalah 12. Maka bilangan yang terbesarnya adalah bilangan negatif, sehingga hasilnya nanti negatif. Jadi, hasil dari negatif 12 ditambah 7 sama dengan negatif 5. Bagaimana? Mudah bukan? Tentu sudah paham semua dengan materi yang telah dijelaskan. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari penjumlahan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. Cara penjumlahan bilangan bulat negatif dengan negatif ini sama halnya seperti penjumlahan pada bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. Jika dijumlahkan antara bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya tetap negatif. Seperti halnya positif dengan positif, jika dijumlahkan maka hasilnya tetap positif. Untuk lebih paham, yuk kita bahas contoh soal berikut ini. Contoh soal. Soal yang pertama adalah negatif 3 ditambah negatif 7 sama dengan, untuk penyelesaiannya langsung saja bahwa negatif 3 ditambah negatif 7 sama dengan negatif ditambah negatif tetap hasilnya negatif. 3 ditambah 7 sama dengan 10, sehingga hasilnya adalah negatif 10. Contoh yang kedua, negatif 350 ditambah negatif 67 sama dengan, penyelesaiannya negatif ditambah negatif pasti hasilnya nanti negatif. Negatif 350 ditambah negatif 67.
350 ditambah 67 sama dengan 417, sehingga negatif 350 ditambah negatif 67 sama dengan negatif 417. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kita lanjutkan